fokus melakukan pekerjaannya, kemudian laporannya yang kemudian harus kita susun banyak sekali. KPK pengen menjadi trigger, pencegahan itu juga melakukan perubahan-perubahan sistem tadi loh. Jadi SPJ lebih sederhana, kemudian pengawasannya juga mari kita sederhanakan. Tolong nanti Bapak Ibu bicarakan di dalam komisi-komisi yang segera akan kita diskusikan. Jadi nanti akan ada beberapa komisi setelah Bapak Ibu pembukaan ini, kita nanti di sana berbicara mengenai itu. Nah, kembali ke masalah optimisme tadi, saya juga ingin menyinggung di samping masalah korupsi yang trennya IPK adalah membaik, improve. Saya juga ingin memberikan gambaran walaupun datanya saya punya tapi mungkin nggak digambarkan di sini. Bapak Ibu, perlu saya sebutkan di dalam sisi ada perbaikan. Sangat signifikan. Ya. GDP nasional kita. GDP nasional kita itu sekarang sudah ranking 15 di dunia. Dari 260 negara. Jadi kalau kita presiden selalu diundang tiap tahun menjadi anggota G20, itu alasannya karena Indonesia itu masuk di dalam 20 negara yang ukuran ekonominya memang masuk 20 besar. Bahkan kita ranking 15. Nah itu kalau diukur dengan nominal dollar price. Kalau diukur dengan purchasing power parity, kita itu bahkan sudah ranking 8. Purchasing power parity itu gimana? Secara sederhananya begini, $1 itu di Amerika tidak bisa untuk beli makan pagi, breakfast gitu ya. Karena dia paling tidak perlu burger itu kalau di sana $1,99 perlu $2, jadi perlu 26.000. Di Jakarta dengan uang 10.000 di kampung-kampung orang masih bisa beli makan pagi. Bahkan di kampung saya di pelosok Jawa Timur sana 3.500 orang bisa beli nasi pecel. Jadi kekuatan uang ini berbeda, purchasing power ini berbeda di satu tempat dengan tempat. Nah kalau diukur dari situ kita itu sudah ranking 8. Banyak yang meramalkan sekitar tahun 2040 Indonesia itu akan masuk di dalam ranking 6 di dunia. Nah ini yang perlu kita syukuri. Kemudian mari kita bandingkan lagi dengan tadi. Kalau itu secara nasional, kemudian kalau kita bandingkan dengan yang per kapita. Ya. Yang per kapita kita itu hari ini sekitar $3.500. Itu memang belum menyalip Malaysia, karena Malaysia itu sekitar 9.000. Tapi kalau kita bandingkan tahun 67 waktu Indonesia memulai pembangunannya, per kapitanya orang Indonesia itu hanya $54. Waktu itu Malaysia sudah 360. Waktu 67 itu Filipina sudah 220, jadi Malaysia pada waktu itu hampir 7 kali dari kita, Filipina 4 kali dari kita. Hari ini Filipina sudah kita salib, karena Filipina masih di angka 2.800, Malaysia yang dulu 7 kali sekarang tinggal sekitar 3 kali. Jadi ini harus kita betul-betul pegang rasa optimisme ini bahwa kita bergerak maju, kita bergerak untuk lebih baik. Nah oleh karena itu dalam kaitan itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sebetulnya, kalau kita membangun integritas, pendekatan kita mungkin nanti yang perlu diubah. Perilaku kita sehari-hari itu yang kemudian harus disediakan sistemnya, kita nanti di dalam sistem itu kemudian bisa berubah. Nah kami beberapa hari yang lalu kan meresmikan yang namanya penggunaan sistem jaga. Ini bukan sistemnya KPK, KPK hanya sebagai trigger. Bapak Ibu nanti yang melakukan, Bapak Ibu yang melaksanakan, kementerian lembaga yang kemudian memonitor. Jadi di situ ada paling tidak kita perkenalkan ada jaga perizinanku, ada jaga sekolahku, ada jaga rumah sakitku. Ini kalau dikaitkan dengan yang sudah kita bicarakan bersama,
kita akan mengidentifikasi di dalam perkembangan membangun integritas kita itu ada 16 item yang pengen kita bangun, ya kan? Pimpinan yang baik, kemudian kode etik dan pedoman perilaku yang jauh lebih jelas. Kemudian ada peran pengawasan internal, yang ini nanti perlu disederhanakan tapi juga harus dimasukkan dalam sistem. Kemudian ada pengelolaan gratifikasi dan menyediakan ILHKPN, gratifikasi, Bapak Ibu tidak perlu bisa menangkap itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada sistem whistleblower yang akan dibangun. Kemudian ada sistem kebijakan SDM dari dalam waktu dekat yang sudah dikembangkan oleh Menpan maupun BKN untuk rekrutmen SDM maupun pengelolaan SDM itu nanti juga dimasukkan di dalam sistem yang secara keseluruhan di dalam sistem yang akan kita bangun. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita kemudian mempunyai sistem akuntabilitas keuangan daerah maupun keuangan negara. Di dalamnya ada banyak yang sudah kita kenal hari ini, ada electronic procurement, betul kan? Ada e-proc, di e-proc kemudian ada dua, yaitu e-tendering dan e-katalog. Kedepannya kan perlu ada e-budgeting. Yang e-budgeting ini kemudian kalau nanti yang diperkenalkan itu akan hubungan antara SKPD dengan teman-teman di DPR, itu akan bisa dilihat, bisa diawasi oleh masyarakat luas, bagaimana sih supaya tidak terjadi kemacetan, bagaimana supaya tidak terjadi mismatch mengenai alokasi dan yang lain-lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keterbukaan informasi publik yang juga akan kita dorong. Nanti masing-masing SKPD yang menangani informasi maupun Kominfo kita dorong apa yang perlu ada di dalam sistem ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada juga pengelolaan aset. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita nanti memperkenalkan sistem ini, kembali lagi ke gambar yang pertama, Dek. Jatuh ya. Itu nanti dia tempatnya di tengah itu. Ya. Jadi tempatnya di tengah itu akan banyak sistem, dan sistem ini tidak akan membebani Bapak Ibu untuk melaporkan. Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan sehari-hari substansi, kita yang menarik datanya dari Jakarta. Jadi tidak ada lagi tambahan laporan, tidak ada lagi tambahan pengawasan. Nanti cukup teman-teman di daerah mengerjakan pekerjaannya, sistem yang akan menarik datanya ke Jakarta. Dan itu juga perlu kita lihat, nanti jadi di tengah itu, di samping yang sudah kita perkenalkan kemarin, ada sistem perizinan, ada jaga sekolahku, ada jaga rumah sakitku, jaga perizinanku, kemudian kita ke depan pasti ada jaga anggaranku, yang isinya tadi, mulai e-budgeting sama e-proc, jaga asetku, mungkin begitu. Jadi nanti semuanya ada di situ, itu yang sebetulnya pekerjaan sehari-hari, bukan tambahan pekerjaan. Jadi kalau Anda melakukan tender, ya tender biasa aja, nanti tidak perlu melapor, datanya ditarik dari Jakarta. Nah, itu yang sangat penting. Nah, yang tidak kalah pentingnya sebetulnya saya di dalam banyak kesempatan juga meminta pemerintah. Dalam pertemuan dengan Bapak Presiden saya beberapa kali menyampaikan permintaan. Salah satu yang penting yang perlu dibenahi adalah menuntaskan reformasi birokrasi. Supaya tidak terjadi yang namanya korupsi karena kebutuhan. Kalau korupsi karena greedy, korupsi karena rakus, itu harus kita tangkap. Tapi karena kalau korupsi karena kebutuhan kan mau nangkap pun sebetulnya kan ya sangat prihatin sekali. Ini kok seperti ini kok ditangkap. Seperti contohnya kalau saya boleh memberikan contoh begini. Pak Kapolda pasti masih ingat yang namanya Bribka Saladi di Malang, ya, yang di samping tugasnya menjalankan tugas kepolisian, dia mengumpulkan barang bekas. Karena dia diberi penghargaan banyak pihak karena dia tidak mau menerima uang pada waktu dia menjalankan tugasnya. Kalau dalam kondisi begini, ini kan yang salah pemerintah.
kok haknya tidak diberikan, bahwa dia perlu hidup yang cukup. Antara hak dan kewajiban mana yang lebih dulu? Ada yang bisa jawab? Kalau saya haknya harus diberikan dulu, baru kita tanya kewajibannya. Analoginya pada waktu Anda lahir, kalau Anda ditanya kewajibannya dulu, meninggal bayi itu. Harus kita berikan haknya dulu, baru kita tanya kewajibannya. Bapak Ibu, saya berkali-kali dalam banyak kesempatan tuntaskan reformasi birokrasi dengan single payment system. Harus sistem penggajian itu harus satu. Tidak boleh sama-sama sopirnya, yang satu datang dari Kementerian Keuangan, yang satu datang dari misalkan Kementerian Dalam Negeri loh, yang satu kok nerima 10 juta, yang satu hanya 4 juta misalkan begitu. Bahwa nanti di grade yang paling atas misalkan yang nerima paling tinggi Dirjen Pajak misalkan, itu ya kita maklumi, ya kan? Tapi satu single system yang kemudian dipakai oleh semua, walaupun nanti juga perlu ada indeks juga, ya kan? Di Jakarta, hidup Jakarta dengan hidup di kampung saya, pelosok sana, berbeda. Mungkin perlu ada indeks kemahalan itu. Nah, saya dalam banyak kesempatan pengen itu segera dituntaskan, supaya kemudian kita bisa nanya kewajiban para penyelenggara negara. Bapak Ibu, demikian yang ingin saya pesankan pada Bapak Ibu untuk bekal diskusi. Saya sangat berharap diskusi ini bermanfaat untuk kemudian kita merubah ke depan. Perilaku kita berubah dalam periode tertentu, kita evaluasi perilaku itu, pengeterapan dari banyak aplikasi tadi. Pada waktu kita bertemu tahun depan, kemudian sudah banyak perubahan yang terjadi, apalagi di tahun-tahun berikutnya, karena kami sangat berharap kalau indeks persepsi korupsi tadi baru 36 atau 3,6. Kami sangat berharap di akhir kepemimpinan kami, periode keempat KPK ini bisa melewati paling tidak Thailand dan mendekati, sangat mendekati Malaysia. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu. Izinkan kami membaca pantun, ya. Negeri Melayu menegakkan budaya. Budaya diangkat menunjang pariwisata. Mari perangi korupsi bersama-sama agar Indonesia tetap jaya. Mohon maaf kalau ada kekurangan Bapak Ibu, banyak salah yang saya lakukan mungkin dalam sambutan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan untuk membicarakan memperbaiki integritas nasional kami buka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya dan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan membuka secara resmi Rembuk Integritas Nasional ditandai dengan pemukulan kompang oleh Ketua KPK Republik Indonesia didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Sekretaris Jenderal KPK Republik Indonesia, dan Kapolda Riau.
Pembacaan doa dipandu oleh Bapak Dr. Andos Haji Syaifun Najar, MH. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, rahmat-Mu sungguh maha luas dan kasih sayang-Mu terbentang luas, tiada batas. Karena itu ya Allah, kami bermunajat dan bersyukur kepadamu untuk berupaya menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami mengangkat acara Rembuk Integritas Nasional dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, wujudkanlah kesehatan lahir dan batin kami untuk menjadi teladan bagi masyarakat dan bangsa kami, menjadi insan yang bersih dari korupsi yang sangat Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sikap tamak dan serakah dan segala perbuatan yang Engkau larang. Hindarkan kami dari segala perbuatan yang tercela, karena kami takut terhadap azab dan siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur karena Riau ditunjuk sebagai tempat rembuk integritas nasional dalam rangka penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Internasional. Semoga menjadi momen bagi kami rakyat Riau untuk menjadi insan yang tangguh serta berintegritas, serta mampu menjadi pelopor pencegahan korupsi di Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara pembukaan Rembuk Integritas Nasional. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi apa yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita istirahat sejenak untuk menikmati coffee break 15 hingga 20 menit ke depan. Dan nanti acara akan kita lanjutkan kembali. Janganlah bimbang, ini lagu selayang panjang. Sudah tidak ke ladang, tinggi rumput darilah lalang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam
rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu Selayang Pandang. Kalau tidak kelapa muda, tidak muda boleh kembali. Kalau tak nona, siapa lagi? Kalau tak nona, siapa lagi? Layang-layang si kapal dagang, bawa manggis, bawa durian. Tidak disangka, tidak terbayang, nona manis mata duitan. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu Selayang Pandang. Ini lagu Selayang Pandang. Inilah lagu Selayang Pandang. Sudah tidak ke ladang, tinggi rumput carilah lalang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu Selayang Pandang. Kalau tidak kelapa muda, tidak muda boleh kembali. Kalau tak nona, siapa lagi? Kalau tak nona, siapa lagi? Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu Selayang Pandang. Sudah tidak ke ladang, tinggi rumput darilah lalang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu Selayang Pandang. Kalau tidak kelapa muda, tidak muda boleh kembali. Kalau tak nona, siapa lagi? Kalau tak nona, siapa lagi? Layang-layang si kapal dagang, bawa manggis, bawa durian. Tidak disangka, tidak terbayang, nona
rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang. Ini lagu Selayang Panda. Ini lagu Selayang Panda. Inilah lagu Selayang Panda. Sudah tidak ke ladang, tinggi rumput carilah lalang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang. Ini lagu Selayang Panda. Kalau tidak kelapa muda, tidak muda boleh kembali. Kalau tak nona, siapa lagi? Kalau tak nona, siapa lagi? Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu, janganlah bimbang. Ini lagu Selayang Pandang. Lama sudah tidak ke ladang,